Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Nah, beliau adalah salah satu wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan beliau juga salah satu dai, dan beliau juga seorang pengusaha. Nah, jadi beliau ini bernama Ustadz Sufyan Suri, PhD. Nah, bagaimana nih Ustadz kabar hari ini? Biasanya semakin siang, apalagi belum puasa nih Ustadz, semakin lemas biasanya. Tapi kayaknya sepertinya Ustadz sangat semangat ini di acara podcast kali ini. Ya, Alhamdulillah semangat dengan keberkahan Ramadan. InsyaAllah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa sanggup menjalankan ibadah puasa dan juga untuk mendirikan amal-amal baik di bulan Ramadan ini. Jadi hari ini kita bertemu di ruangan ini, kita akan mengangkat satu judul yang sangat luar biasa nih Ustadz, yang biasa memang banyak dicari di masyarakat, dan ini juga sempat viral, gak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke luar negara. Nah, judulnya ini tentang obat LGBT. Sebelumnya kita kan harus tahu dulu nih, apa sih LGBT itu? Nah, LGBT itu kan singkatan dari lesbian, gay, lalu ada biseksual dan transgender nih Ustaz. Nah, Sarah pernah baca satu artikel bahwasanya LGBT ini bukannya penyakit yang bagaimana gitu, tapi dia adalah mental Ustaz. Benar nih Ustaz. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap? Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih sebelumnya kepada pemirsa sekalian dan juga Sarah. Menarik dari pembahasan pada hari ini, kita sedikit membahas tentang LGBT ya, lesbian, J, bisek dan transgender. Sebenarnya ini merupakan istilah yang memuak kembali pada dekade-dekade terakhir ini, yang dulunya pernah juga terjadi pada masa kenabian. Itu kita sering mendengar kisah kaum Nabi Lut alaihi salam yang digambarkan oleh Al-Quran, dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa LGBT ini merupakan sebuah perilaku yang sangat menyimpang sebenarnya. Menyimpang dari apa? Penyimpangan ini terutama sekali dari fitrah kemanusiaan. Dan sekarang kaum LGBT itu sekarang sudah bangkit kembali ya. Artinya kaum yang terjadi pada masa Nabi Lut alaihi salam, atau dikenal dengan kaum Sodomi atau Sodom di pesisir Laut Mati, itu sekarang sudah bangkit kembali dengan nama lain yaitu LGBT. Nah, mungkin kita sedikit membahas tentang, dan juga kita lihat bagaimana track recordnya dulu, bahwa perbuatan ataupun tingkah laku yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam itu sebenarnya belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Itu merupakan hal pertama dan hal terbaru yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita mengenal sendiri bahwa Nabi Lut alaihi salam itu semasa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim itu bernama Azar, dan ayah Nabi Lut bernama Haran bin Hazar. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu, Nabi Ibrahim untuk Nabi Lut keponakannya. Keponakan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Lut alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Lut alaihi salam salah satunya untuk berdakwah annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Kemudian juga memperbaiki perilaku yang menyimpang yang terjadi pada kaum Nabi Lut itu sendiri, dan perilaku ini tidak pernah terjadi kepada kaum-kaum sebelumnya, dan ini awal marrah. Ini artinya the first ini,
kejadian pertama. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut diutus untuk kaumnya itu, sehingga Nabi Lut mengatakan, kenapa engkau membuat sebuah fahisyah, perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dikerjakan ataupun yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian itu. Itu pekerjaan pertama yang terjadi pada masa kisah Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana tingkah laku mereka itu, fahisyahnya atau perilaku kejinya? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka itu berhubungan seks itu, ataupun mereka itu mencintai yang laki-lakinya, mencintai sama-sama laki-laki. Artinya gay lah kalau bahasa sekarang. Dan juga diuraikan dalam tafsir Al-Quranul Azim punya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang laki-laki itu berhubungan dengan laki-laki, dan juga yang perempuan juga berhubungan dengan sesama perempuan. Iya benar. Ini kan perilaku seksual yang aneh sebenarnya dan tidak normal itu. Kita melihat bagaimana ini bisa terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa perempuan itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, laki-laki itu pasangannya tetap perempuan. Karena wa kulla syai'in khalaqna zaujaini, ya, semua sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Antara langit dan bumi, hitam dan putih, kuat dan lemah, baik dan jelek dan lain sebagainya. Juga suami dan istri. Antara suami istri pasti perempuan dan laki-laki. Nggak mungkin laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini kan nggak normal. Binatang aja kita lihat. Binatang itu nggak ada binatang yang mau kawin sama laki-laki. Iya benar. Nah, itu binatang ya. Binatang itu binatang yang nggak ada, kalau kita bilang nggak ada otak dia itu, nggak ada pikiran. Tapi dia nggak mau kawin sama-sama. Masa induk betina kambing kawin sama induk kambing? Nggak ada itu. Apalagi yang bok-bok itu kambing bok itu, kambing beken itu, kambing jantan kawin sama jantan, nggak mau. Iya benar. Kalaupun dinaikinya dia akan dipukul dia itu. Nggak ada yang normal. Tapi manusia ini kenapa bisa buat demikian? Ini mungkin sesuatu ingin mencari sensasi ya, dan juga perilaku yang sangat menyimpang. Sebenarnya ini bukan dari genetiknya ataupun dari biologisnya, tapi lebih kepada bukan dasarnya ini, tapi dari ajarnya. Apakah itu lingkungannya, kemudian juga sosiokultural budayanya. Jadi ini dipengaruhi oleh pertemanan dan juga lingkungan. Ini nggak sangat menyimpang ini. Maka sedikit saya tambahkan bahwa masa Nabi Lut alaihi salam itu memang perilaku kaumnya semuanya seperti itu. Laki-laki itu kalau lihat laki-laki, ya dia yang sukanya laki-laki. Kemudian yang perempuan juga nggak tertarik sedikit pun sama perempuan. Yang dilihatnya perempuan itu ya perempuan, dan laki-laki ya laki-laki. Nah, sehingga perilaku ini sangat meresahkan seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salam, sehingga beliau sendiri tidak bisa begitu banyak berbicara. Yang disampaikan itu selalu didakwah bahwa kejadian ini atau perbuatan ini itu tidak bagus, tapi kaumnya nggak pernah mau mendengar itu. Nah, ini sekilas tentang LGBT ataupun kejadian yang pernah terjadi masa lalu sebelum zaman sekarang ini ya. Baik Ustadz. Ustadz juga berpendidikan S1, S2 dan S3-nya di luar negeri nih Ustadz. Jadi kan Ustadz di salah satu negara Arab, di sana gimana sih Ustadz keadaan yang Ustadz tengok untuk keadaan LGBT-nya? Apakah semakin bertambahkah atau memang semakin berkurang Ustadz? Ya, kalau orang yang memiliki akal yang sehat itu ya nggak mungkin lah. Saya di Mesir juga S1, S2, S3-nya di Sudan kan, juga ke negara Arab. Itu perilaku yang menyimpang seperti ini belum saya temukan gitu. Dan nggak kedengaran pun, nggak ada berita-berita yang tersebar, dan juga fenomena yang terjadi ketika saya di sana itu melihat itu memang nggak ada. Kenapa? Alhamdulillah saya itu di negeri Arab itu, ya, kawasan yang lebih Islami, lebih nuansa Islamnya lebih kental dibandingkan dengan dunia Barat.
Itu tidak ditemukan itu. Karena memang kalau akalnya kita sehat itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita suka sama laki-laki dan juga perempuan sukanya sama perempuan. Ini kan kurang sehat itu akalnya mungkin. Iya, benar. Ataupun ingin mencari sensasi. Apalagi dengan dunia zaman sekarang ini itu sudah viral itu. Maka kata Nabi, khalif tu'raf. Engkau buat sesuatu yang berbeda, engkau pasti akan dikenal itu. Nah, seperti misalnya buat sensasi-sensasi yang belum pernah dibuat oleh orang dahulu. Kalau kita buat sekarang itu pasti kita cepat terkenal. Maka di dunia Arab itu nggak ada itu. Nggak ada. Pernah terjadi ya masa Nabi Lut alaihissalam dulu. Dan itu sudah dibinasakan oleh Allah. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, itu Allah jadikan daerah Sodom itu seperti kita mengangkat kertas ini ya. Allah angkat tanah mereka itu ke atas. Kemudian Allah balikkan, Allah gulingkan, Allah lemparkan, dan Allah wa amtarna alaihim mataran min sijil, kami lempar itu dengan batu-batu dari neraka itu. Luar biasa itu akibat dari perbuatan yang menyimpang dari seksual seperti ini. Maka ya sepatutnya lah kita sebagai manusia yang normal itu kan, yang berpendidikan ya, menganggap itu memang sesuatu yang aneh sebenarnya. Ya, itu. benar. Jadi kan Ustadz, setelah kita bahas nih, jadi kan LGBT itu seperti kayak perempuan sama perempuan, laki-laki dan laki-laki, dan tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga banyak yang melakukan seperti itu. Nah, di lingkungan kita sendiri mungkin ada beberapa orang yang melakukannya, Ustadz. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat biasa menanggapi dan cara mencegahnya untuk orang-orang yang melakukan LGBT ini, Ustadz? Ya, kalau seandainya kita bicara mengenai mencegah itu ya, dan kita ini untuk mencegah ini beda dengan mencegah zina dia. Yeah. Maka hukumannya pun, hukum LGBT dan hukum orang liwat itu ataupun sodom dan juga gay dan lesbi itu sebenarnya lebih berat daripada orang berzina itu. Iya, benar. Maka dalam pendapat para ulama hukuman yang diberikan, contohnya gini, kalau dalam Islam itu hukuman untuk orang berzina yang dia itu belum menikah, maka itu dirajam 100 kali atau dicambuklah 100 kali ya. Itu ya bagi yang belum menikah. Sedangkan yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu hukumannya itu dirajam, artinya dilempari dengan batu sampai mati. Nah, sedangkan perilaku liwat, itu untuk yang sodomi tadi, yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu hukumnya ya banyak pendapat ulama yang tidak ada perbedaan pendapat di sini ya. Dikatakan bahwa ya memang harus dibunuh. Ya, benar. Harus dibunuh. Maka Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhum ya'malu bi'amali qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bi." Kalau engkau dapati orang-orang yang membuat pekerjaan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya itu. Maka di sini Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa para sahabat ini sudah sepakat bahwa perilaku ataupun pelaku yang berbuat liwat itu harus dibunuh. Cuman cara bunuhnya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan orang perilaku liwat itu harus dibakar. Dua-duanya itu harus dibakar sampai mati. Kemudian ada juga yang harus dilempari, perilaku liwat itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Ada juga yang mengatakan harus dibuang itu dari tempat yang paling tinggi. Di daerah kita tempat paling tinggi di mana kita datang itu kita lempar ke bawah dan juga kita lemparkan batu-batu sekalian. Maka ngeri sekali itu perilaku liwat ya. Karena ini kalau dari pertanyaan Sarah tadi itu kita nggak bisa melacak ini. Nggak bisa melacak. Kalau zina jelas dia berduaan di rumah laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia keluar tanpa busana atau apalah. Dan orang curiga itu ketika ada seseorang yang mesum ataupun apa, pasti curiga itu. Apalagi kita di sini itu warganya sangat resah dengan kejadian-kejadian yang ada orang lain di rumah. Tapi kalau perilaku mesum liwat ini, dia kita nggak tahu. Sarah punya teman,
sama-sama perempuan, diajak tidurnya di rumah, kan nggak tahu, pikirnya teman. Iya benar. Padahal itu perilakunya perilaku lesbian ataupun laki-laki siapa misalnya. Saya punya teman laki-laki, saya ajak ke rumah. Orang kan nggak curiga itu karena memang saya sama-sama laki-laki. Nah, tapi kejadian ini itulah makanya kena hukumannya itu bisa berat seperti itu ya memang yang pertama sudah ketentuan dalam hukum Islam seperti itu. Maka untuk mencegah itu semua ya kita sendiri ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita menjagalah diri kita dan juga anak-anak kita ini dari perilaku-perilaku seperti ini. Ini kan perilaku yang ujung-ujungnya membawa kepada neraka ini. Nah, pergaulan sekarang harus diberikan batasan, dibatasi. Jangan sembarangan orang itu. Jangan meniru sesuatu yang tidak bagus. Orang tua terus lebih aktif menjaga anak-anaknya. Kemudian anak-anak yang cewek itu dijaga betul-betul, yang laki-laki juga dijaga, jangan cuma beranak-beranak saja kan. Kalau beranak-beranak saja enak kali itu untuk menjaga anak yang susah. Iya benar. Kalau beranak enak, menjaga anak enggak enak ini. Seperti Baik, itu. Jadi kan ini Ustadz, bahwasanya laki-laki sama perempuan itu mereka sama-sama ya, laki-laki perempuan-perempuan ini sama-sama menyukai lawan jenisnya. Nah, mungkin kita nggak tahu bahwasanya mereka melakukan hal seperti itu. Tetapi banyak sekarang di sosial media nih Ustadz. Banyak yang memang mereka sampai berani upload nih Ustadz ke akun-akun YouTube, TikTok ataupun akun YouTube akun lainnya nih Ustadz. Nah, bagaimana sih pandangan Ustadz terhadap orang yang mengupload hal-hal seperti itu? Ya, bagi kita-kita yang belum, itu semestinya sangat-sangat harus dijaga ya. Bagi yang sudah pun harus insaf sebenarnya itu. Itu kan perbuatan dosa itu. Perbuatan dosa. Untuk apa kita pamerkan yang dosa? Kenapa enggak kita pamerkan? Memamerkan sesuatu yang baik aja itu udah tidak bagus sebenarnya. Memamerkan sesuatu yang baik. Apalagi memamerkan sesuatu yang dosa. Tambah-tambah lebih enggak bagus. Maka apa prinsipnya dan apa tujuannya dari pameran ini untuk memamerkan di media sosialnya bahwa dia punya teman, bahkan ini kan sudah budaya kita ini memang sedikit-sedikit lama-lama itu sudah berubah. Sama seperti kata Nabi itu, kalian akan mengikuti tradisi dan budaya umat-umat sebelum kalian itu sejengkal demi sejengkal dulu. Iya benar. Kemudian sehasta demi sehasta. Bahkan semua akan kita ikuti. Sampai kata Nabi seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kita akan masuk ke sana. Maka inilah namanya pengaruh tradisi yang begitu berat di kalangan kaula muda sekarang ini. Dengan media yang dimiliki. Ya maka kita sebagai orang yang mengetahui dan juga di sini perlu namanya untuk meningkatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ya. Terutama untuk dalam proses-proses seperti ini, jangan terlalu menyebar sehingga nanti dia kayak tumor itu bisa timbul bahaya, akan suatu saat akan meledak itu. Coba bayangkan kalau seandainya Allah jadikan negara kita ini atau tempat yang dilegalkan namanya LGBT dan sebagainya itu, kalau seandainya berulang kepada kaum Nabi Lut dahulu itu, kita kan nggak tega juga melihat. Bahkan kita sendiri yang tidak mencegah itu kena akibat. Maka segala kemungkaran yang dilihat itu harus dicegah. Kenapa? Karena nanti ketika Allah turunkan bala ataupun musibah itu enggak cuma menimpa orang-orang yang berbuat salah, maka kita semua akan kena gitu. Mungkin demikian ya. Ustadz, bagaimana sih Ustadz jika ada orang yang telah melakukan LGBT nih Ustadz? Apakah cara pengobatannya itu harus diterapi ataupun memang ada obat-obat yang harus dikonsumsi oleh mereka? Ya karena dasarnya tadi LGBT itu bukan penyakit. Iya benar. Bukan dasar itu, tapi itu dia dari ajarnya, dari lingkungan, dari pertemanan dan juga budaya. Maka sama seperti kita berbuat dosa itu. Kita berbuat dosa nggak perlu minum obat. Ya obat kita itu terapinya Al-Quran. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat Allah, Allah akan ingat kita misalnya kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka obat LGBT itu pada intinya apa? Kembali kepada Al-Qur'an.
Nah, kalau orang mengetahui agama, fitrah itu untuk lesbi itu apa? Apa kegunaan dan apa manfaatnya? Enggak ada manfaat. Bahkan juga dari apa namanya gay juga apa manfaatnya? Enggak ada. Bahkan kebanyakan itu timbul berbagai macam penyakit. Ini kan ini kesalahan kita sebenarnya sudah salah minum obat ini. Karena kita lebih pluralisme bebas. Ya, ada sebahagian komunitas mengatakan kita kan harus membela atas nama hak asasi manusia ini. Iya benar. Sehingga timbul beberapa apa namanya dukungan dan juga perilaku LGBT ini dibela oleh dan didukung atas nama HAM itu sendiri oleh kaum liberis misalnya, liberalis misalnya. Mereka misalnya mengatakan bahwa ya tolonglah berilah kebebasannya kepada yang punya perilaku seks yang berbeda dengan kita. Ini kan perilaku seks yang mereka memberikan apa namanya ajuran dan juga harapan kepada kita harus memberikan mereka kebebasan karena mereka memiliki kelainan seks. Ini apa sebenarnya ini? Coba kalau seandainya yang berperilaku homoseksual atau lesbi itu dari mati dan mereka itu kena penyakit AIDS dan juga mereka adalah orang Islam sendiri. Sebenarnya kaum liberalis itu mau peduli enggak? Enggak mau. Mereka kan cuek aja, ya udah kalau mati ya udah mati itu urusan sendiri, mana mungkin itu. Kan maka apa namanya yang ada dari penyakit itu bahkan bukan positif yang didapatkan, mungkin hal-hal negatif yang sangat berefek dengan tubuh, misalnya rambut akan rontok kan. Kemudian para kulit-kulit itu juga bernanah, lidah jadi keluh ataupun kaku, kemudian mengunyah juga susah, akan jadi buta, katarak. Kemudian infeksi pada penis, anus, vagina, tak mampu duduk dan berdiri, kemudian error fungsi imun tubuh, gangguan fungsi organ, juga teman-teman kita akan meninggalkan kita, kemudian juga aktivis-aktivis HAM juga nggak mau open dengan kita. Ya akhirnya apa? Kita tunggu mati aja. Iya benar. Maka kalau memang kita punya pendidikan yang baik itu, ya tujuannya apa dari ini? Nggak ada tujuan. Gak enak itu, mana ada enak sama-sama laki-laki dulu. Udah suaminya berkumis, istrinya berjenggot, bulu dada lagi, bulu ketiak banyak, bau apalah, aduh, nggak normal itu, nggak normal itu, nggak normal. Yang ceweknya juga, aduh, udah kulitnya dia feminim, suaminya juga feminim. Aduh, berbedak, suaminya juga bedak. Aduh, nggak cocok itu. Skincare-nya double-double ya Ustaz. Nggak cocok itu, nggak normal itu. Maka yang buat itu nggak normal itu. Saya nggak suka kayak gitu. Dan kita semua mungkin nggak suka kayak gitu ya. Iya benar. Nah, mungkin kita suka kayak gitu ya namanya. Ya. Nah, jadi Ustadz tadi ada menyinggung tentang misalnya nih ada sekelompok orang yang memang menyetujui bahwasanya LGBT ini dibenarkan, apalagi kan HAM itu sangat melindungi orang-orang yang melakukan LGBT. Nah, itu gimana nih Ustadz? Ya, kita tetap berpulang ke Al-Quran dan hadis saja. Kita nggak ada kaitannya dan kita sebagai orang yang biasa ini, yang paling penting apa namanya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ya. Kalau kita sanggup kita mencegahnya dengan kekuasaan kita. Sebagai seorang pejabat atau kita seorang pemerintah lah. Iya benar. Kita bisa mencegah dengan kekuatan kita atau dengan jabatan kita. Tapi kalau waman lam yastati fabilisani, kita nggak bisa mencegah itu ya kita mencegah dengan lisan, dengan mulut. Nah kita cegah dengan mulut sekarang, kita gombar-gambir di media seperti ini misalnya, orang kan nggak mau peduli itu. Iya benar. Orang nggak mau dengar, nggak mau apalah. Ya nggak mau open, ya sudah. Waman lam yastati fa biqalbi. Kalau memang nggak sanggup kita udah cegah dengan tangan, nggak sanggup. Dengan media, dengan lisan, dan nggak sanggup. Ya paling kurang dengan hati aja kita mengatakan bahwa itu sebuah perilaku yang salah itu. Udah salah itu, jadi jangan pula dibenarkan dan juga jangan pula didukung. Sebagian orang kadang-kadang mendukung, men-like itu di medianya ataupun men-share, men-subscribe, itu kan bentuk-bentuk dukungan itu. Iya, padahal. Dan kita mendukung itu mendukung sebuah kerusakan dan sebuah kejahilan dan sebuah penyimpangan itu dan kesalahan. Maka
yang sudah dibuat ya mereka tanggung sendirilah. Lana amaluna walakum amalukum. Mereka juga punya Tuhan kok, artinya akan dipertanggungjawabkan, dan kita juga tahu bahwa hukumnya seperti apa. Kita juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pernah kita buat. Karena ngeri-ngeri ini kita di negara kita juga mungkin akan dilegalkan kata-katanya. Ini kan masih pro dan kontra ini. Mungkin di luar sana itu di Jazirah Barat itu mungkin ada yang sudah melegalkan dan menjadikan itu sebagai sebuah tradisi dan kebiasaan, melindungi HAM dan lain sebagainya. Ya itu apa urusanlah dengan mereka. Nah, kita yang penting kita ini bisa menjaga diri kita dulu dan juga keluarga kita dan juga teman-teman kita dari perilaku yang menyimpang ini. Gimana nih Ustadz, pendapat Ustadz? Saya pernah dengar satu video bahwasanya misalnya ada orang LGBT itu yang melakukan LGBT. Nah, menurut mereka itu LGBT itu suatu hal yang membawa musibah untuk di bumi ini. Itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau seandainya perilaku LGBT itu sudah merajalela ya. Sekarang di mana-mana misalnya kita melihat di daerah kita ini perempuan sudah enggak mau nikah lagi sama laki-laki. Iya benar. Nggak ada orang menikah lagi sekarang, terutama yang lawan jenis. Di pesta-pesta kita lihat itunya atau pengantin perempuan juga darah barunya. Kan ini apa ini sebenarnya nih? Dunia sudah berbalik ini. Iya. Maka itu kan menunggu datangnya apa? Datangnya musibah. Iya benar. Yang normal itu normal. Apa Al-Quran katakan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu contohnya. Kemudian lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Itu sudah punya ketentuan-ketentuan sendiri itu. Laki-laki punya ketentuannya apa, perempuan juga punya ketentuannya apa. Laki-laki itu batas dan batasannya sejauh mana, perempuan juga batasannya sejauh mana, itu sudah diatur semuanya. Dan juga Allah jadikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah kan. Allah jadikan itu kita itu berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri itu. Laki-laki ya pasangannya perempuan. Ya, perempuan pasangannya laki-laki. Maka ini ketentuan Islam yang normal. Dan itu akan terbentuk namanya komunitas muslim yang bagus dan menjadi umat yang terbanyak umat Nabi Muhammad itu. Maka Nabi sendiri mengatakan apa? Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa melahirkan anak. Iya benar. Nah sekarang kalau seandainya laki-laki menikah sama laki-laki, lahir apa kira-kira? Ataupun perempuan menikah sama-sama perempuan, mau lahir apa? Maka tujuan daripada pernikahan adalah memiliki keturunan. Iya benar. Kalau menikah sama-sama jenis itu, keturunannya apa? Enggak didapatkan apa-apa. Enaknya pun enggak dapat, anaknya pun enggak ada. Yes. Maka apa tujuannya? Ya paling ya ingin melanggar ketentuan agama saja itu. Iya benar. Maka itu salah dan sangat salah itu. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan hari Insya ini. Allah. Dan bagi teman-teman sekalian, jadi jika ada memang teman-teman yang melihat ada suatu kejadian LGBT atau memang suatu hal yang mengarah ke LGBT, sebaiknya dihindarkan. Dan kalau bisa itu ini ya Ustadz dikomunikasikan dengan orang yang melakukannya ya, bisa dilarang gitu. Nah, kita hanya bisa melarangnya itu dengan lisan gitu. Kita tidak ada hak untuk mengambil lebih jauh lagi atau memukulnya atau mengambil tindakan apapun itu. Nah, jadi karena acaranya sudah di penghujung acara nih, dari Ustadz apakah ada pesan ataupun saran ataupun apa gitu dari Ustadz? Yang pertama sekali alhamdulillah sudah menjadikan kita alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita orang Islam ya. Dengan Islam, dengan norma-norma keislaman dan juga syariat-syariat Islam, ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam Al-Quran dan hadis, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyimpang dan juga mana yang mesti dikerjakan.
Ya salah satunya adalah LGBT ini merupakan sesuatu yang sangat menyimpang dari agama. Maka kita sebagai umat Islam, khususnya beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, kita tahu bahwa akan ada namanya perhitungan dan juga akan adanya alam hisab dan lain sebagainya. Ya kita harus merujuk kepada Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis, karena itu merupakan sebuah pedoman kita. Dan juga kita merujuk kepada sejarah-sejarah sebagaimana yang telah dikisahkan di cerita kaum Nabi Lut alaihissalam, yang kita juga mengimani bahwa itu kisah yang benar datangnya dari Al-Quran. Dan sebenarnya perilaku ini itu untuk mengobati dan juga untuk diobati adalah mudah, yaitu kembali kepada Al-Quran. Itulah namanya obat daripada LGBT yang pembahasan kita pada hari ini, itu kembali kepada Al-Quran, karena kita semua menginginkan bahwa kehidupan ini normal, layaknya seperti kehidupan yang baik dari masa-masa sebelumnya, sehingga ketika kita kehidupannya baik, keluarganya kita baik, keturunan kita baik, semuanya baik, dan orang-orang bersama kita itu semuanya orang baik, maka Allah akan jadikan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Semoga bermanfaat ya Sarah. Iya. Dan juga kalian apa yang disampaikan hari ini. Mungkin apa yang saya sampaikan ini kalau datangnya itu salah ataupun keliru, itu mungkin dari batasan ilmu yang kita miliki. Maka oleh karena itu saya mohon maaf, dan juga kepada Allah saya mohon ampun segala kesalahan dan kesilapan pada hari ini. Demikian. Allah wa yakum. Terima kasih Ustadz. Dan semoga hari ini aktivitasnya tetap lancar ya Ustadz ya. Amin, amin, Lalu amin. puasanya juga bertahan sampai buka. Dan untuk besok tetap semangat Ustadz. Nah, Insya untuk Allah. teman-teman sekalian, karena memang di bulan Ramadan, jadi memang kita harus mempunyai stamina yang sangat kuat ini. Karena memang apalagi siang-siang panas-panas, kita beraktivitas. Jadi mungkin sudah semakin lemas, tapi teman tetap harus bersemangat ya. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, saya sebagai host dan narasumber saya Ustadz Sufyan mohon undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.